على سيدنا محمد أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa apa yang kita pelajari pada malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Kata Syekh Salim bin Sumair, fasal ini, jadi ini melengkapi ya sebenarnya. Pertama Syekh Salim menjelaskan tentang rukun Islam, itu representasi daripada syariat. Kemudian rukun iman, representasi daripada ilmu tauhid. Kemudian sekarang makna la ilaha illallah. Ini sebenarnya ini representasi dari ilmu akhlak atau ilmu tasawuf gitu. Jadi Syekh Salim ingin menjelaskan bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'budah. Tidak ada yang disembah bihaqqin secara hak. Artinya tidak ada satupun zat yang ada di dunia ini fil wujudi. Wujud artinya di dunia. Tidak ada pihak yang berhak untuk disembah secara hak, secara benar fil wujud di alam dunia ini illallah. Kecuali Allah. Ulama, teman-teman yang dirahmati Allah, menyebut kalimat la ilaha illallah itu sebagai kalimat tauhid, kalimat tauhid, kalimat pengesaan, bahwa kalimat ini mengikrarkan tiada Tuhan selain Allah. Tapi selain disebut sebagai kalimat tauhid, la ilaha illallah itu juga disebut sebagai kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah. Jadi Allah yang sudah esa kemudian kita murnikan. Dengan apa? Dengan tidak menyampaikan atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah gitu. Jadi syariatnya kita udah pelajari itu rukun Islam. Kemudian akidahnya juga kita sudah yakini rukun iman. Nah, dalam beribadah kita harus la ilaha illallah, bahwa kita harus tidak boleh menyajikan, mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Karena tidak ada ibadah atau tidak ada pihak yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maksudnya bahwa ibadah ini jangan pernah, ibadah yang kita lakukan itu dari mulai rukun Islam, yang kemudian didasari dengan rukun iman, jangan sampai kita lakukan itu semua kita persembahkan karena atau sebab orang lain yang ada di bumi ini, yang ada di dunia. Begitu. Jadi jangan kemudian ibadah kita kerjakan karena fulan bin fulan, begitu. Karena karena ingin dilihat orang, karena ingin dipuji orang, karena ingin mendapat komentar baik, karena ingin mendapat penilaian positif, karena ingin atau karena khawatir dinilai buruk, karena takut dikomentarin jelek, karena takut mendapat penilaian yang tidak bagus. Bukan itu ibadah kita. Jadi ibadah kita tuh betul-betul mempersembahkan kepada Allah dan memurnikan keesaan Allah untuk diri kita. Jadi tidak boleh ada pihak yang berhak untuk kita ambil
wakil perhatiannya kecuali Allah. Maksudnya ketika ada apa istilahnya, karena kan ini ya sesuatu yang didasari pada penilaian manusia itu makin hari berubah-ubah nilainya. Orang-orang yang dulu nilai bahwa ini kebaikan, zaman sekarang tuh tidak dinilai sebagai kebaikan. Sebaliknya, orang-orang dulu yang menilai bahwa itu keburukan, sekarang juga berubah, bukan lagi keburukan. Kan ya? Dulu pernah ada artis namanya Marsanda. Tahu Mas ya, Mas Hendy ya, Marsanda. Itu idaman laki-laki generasi 80 90-an waktu itu. Ini ya. Satu hari Marsanda itu ketahuan dia mengupload video di mana di dalam video itu dia marah-marah depan kamera sendirian. Lalu disebut ketika video itu keluar, disebut oleh orang-orang sebagai orang yang punya kelainan kesehatan, kelainan jiwa yang namanya apa tuh, bipolar ya kalau nggak salah tuh. Dulu itu ketika video itu keluar, iya kan, bipolar. Tapi sekarang yang dilakukan oleh Marsanda itu dilakukan oleh semua wanita di zaman sekarang. Dan orang nggak nyebut penyakit lagi sekarang itu. Orang nyebutnya justru kekinian. Dan itu adalah tren masa kini. Yang kalau nggak begitu justru kita aneh tuh, kan begitu. Berarti kalau kita selalu mendasari apa yang kita inginkan dengan penilaian manusia, itu akan berubah-berubah. Nilainya tidak akan pasti. Maka itu kita selalu menjadi pribadi yang tidak punya jati diri. Karena berharap mendapat penilaian dan itu berubah-ubah. Tapi kalau kita penilaiannya berdasarkan hukum Allah, syariat, maka penilaian itu baku, tidak pernah berubah-ubah. Kan gitu. Yang kata syariat jelek dari dulu sampai sekarang jelek, nggak pernah berubah jadi bagus. Yang kata syariat bagus dari dulu sampai sekarang tetap bagus walaupun orang-orang lihatnya jelek, tapi di sisi Allah itu punya kebaikan. Kan ya, itu salah satu maksud bahwa jangan sampai kita punya ibadah kita persembahkan kepada selain Allah. Itu juga kenapa kemudian ada hadis yang menyebut sholatnya orang munafik. Sholatnya orang munafik itu gimana? Orang munafik itu berat untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Gitu. Padahal orang munafik itu berat untuk melaksanakan seluruh sholat. Tapi ketika waktu subuh dan isya itu menjadi sangat berat sekali dibanding 5 waktu yang lainnya. Karena maghrib dan isya adalah waktu di mana kita sebut dengan istilah waktu atmah. Waktu gelap gulita. Tidak ada pandangan orang. Tidak ada penglihatan yang bisa melihat orang sholat subuh, orang sholat isya. Karena waktu itu gelap gitu. Nah, orang munafik itu berpikir 70 kali untuk datang sholat berjamaah isya dan subuh. Karena tidak ada yang menilai. Gitu. Tapi kalau sholat di waktu yang terang, di mana banyak mata yang memperhatikan, mereka sholat. Itu yang disebut dengan munafik. Nah, munafik itu disebut dengan istilah syirik asgor. Kan ya, syirik berharap kesyirikannya itu pada ibadah yang ibadahnya betul ditujukan kepada Allah. Tapi selain Allah dia mengharapkan pujian manusia yang lain. Begitu. Maka kita juga jadi maksudlah ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah kecuali, bukan cuma soal nyembah, karena kita nggak pernah menyembah batu zaman sekarang. Tapi yang sangat disayangkan sembahan kita kepada Allah sering disusupi hal-hal yang tidak Allah inginkan, kan gitu. Sembahan kita kepada Allah tapi berharap dapat pujian dari orang. Kita khawatir dinilai buruk, kan begitu. Sangat sering sekali ingin dapat komentar baik. Padahal banyaknya pujian baik kepada kita tidak membuat kita selamat dari neraka, sebagaimana juga cacian yang datang kepada kita nggak bikin kita masuk
Banyaknya pujian tidak membuat kita masuk surga, banyaknya cacian nggak bikin kita masuk neraka. Begitu. Maka jangan sekali-kali menyandarkan pekerjaan ini kepada pujian atau juga cacian orang, karena nilainya selalu berubah-berubah begitu. Jadi setelah kita tahu rukun Islam, rukun iman, maka bentuk beribadahnya begitu. Bahwa jangan pernah berharap apa yang disajikan oleh manusia. Karena kalau kita selalu berharap kepada manusia, pasti hasilnya kecewa. Begitu. Pujian orang nggak bikin masuk surga, caciannya nggak bikin masuk neraka. Maka kalau itu nggak bikin masuk surga, nggak usah capek-capek. Gimana caranya biar dipuji orang? Nggak usah takut-takut gimana khawatir dihina orang selama yang kita lakukan adalah kebaikan. Syariat mengatakan demikian, nggak perlu takut dicaci orang. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadahnya walaupun dalam kondisi yang orang tidak menyukainya. Begitu, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Jadi la ilaha illallah itu kalimatul tauhid sekaligus kalimatul ikhlas. Jadi ikhlas itu memurnikan. Salah satu makna ikhlas itu tidak berharap adanya persaksian dari orang lain atas ibadah yang kita kerjakan. Tidak berharap ada persaksian dari orang lain untuk atau atas ibadah yang kita kerjakan. Jadi cukuplah Allah menjadi saksi atas ibadah yang kita kerjakan, dan Allah tidak akan pernah abai dengan ibadah yang kita kerjakan walaupun sekecil apapun itu. Kan ya, gitu. Oke, itu yang makna la ilaha. Kalau dalam kitab Imam Nawawi ini makna la ilaha panjang nih. Beliau menjelaskan, beliau mengatakan, Imam Nawawi Banten, la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Ya kan, la ilaha illallah, la 1, alif 2, alif hamzah i 3, la 4, ha 5. 1 2 3 4 5. Kemudian i 6, lam 7, alif 8, alif lagi 9, lam 10, lam 11, ha 12. La ilaha illallah 12. 12 huruf itu mewakili pekerjaan zahir, ibadah zahir dan ibadah batin katanya. Ibadah zahir itu toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. 6. 6 zahir, 6 batin. 6 ibadah zahir, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Sedangkan ibadah batin, 6-nya lagi ibadah batin, tawakal, kemudian tafwid, berserah kepada Allah. Yang ketiga sabar, sabar tahan uji atas musibah yang tidak menyenangkan. Kemudian yang keempat ridho dengan segala takdir Allah. Yang kelima zuhud, meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada yang di sisi manusia. Yang keenam taubat, gitu. Jadi tawakal, tafwid, berserah, sabar, ridho, zuhud, taubah. Ini maknanya panjang. Kapan waktu ini kita bisa bahas insya Allah. Tapi itu, jadi lengkap sebenarnya apa yang dikatakan Syekh Salim. Pertama, rukun iman, ini representasi daripada syariat yang akan kita pelajari dari kitab ini. Kemudian rukun iman representasi dari akidah. Kemudian la ilaha illallah representasi dari kalimat dari ilmu akhlak. Ilmu akhlak atau yang kita sebut dengan ilmu tasawuf, atau beberapanya menyebut dengan istilah ilmu tazkiyatun nafs. Dan 3 ilmu itulah 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim. Tauhidnya wajib diyakini, syariatnya wajib diamalkan, kemudian akhlaknya wajib diterapkan dalam setiap ibadah itu. Sebagaimana Jibril datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan 3 hal. Pertama, mengajarkan apa itu iman. Kedua, mengajarkan apa itu Islam. Ketiga, mengajarkan apa itu ihsan. Nah, ihsan itu representasi daripada kalimat daripada ilmu akhlak atau ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf, begitu. Itu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Allah telah menganugerahkan kepada manusia sekalian alam satu rasul.
Ngapain Rasul itu dianugerahkan kepada manusia? Liyatlu alaihim ayatihi. Pertama, membacakan tanda-tandanya Allah. Tandanya Allah itu maksudnya keesaan Allah, tauhid. Kemudian wa yuzakihim, yang kedua, mensucikan jiwa mereka, ngajarin bagaimana berakhlak, tasawuf, tazkiyatun nafs. Yang ketiga wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan apa yang ada hukum dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi. Jadi tiga itu ilmu wajib kita, ilmu wajib muslim. Pertama belajar tauhid, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak, begitu. Itu tentang makna la ilaha illallah. Kemudian lanjut ini, mudah-mudahan bisa dapat dikit banyak. Kitabut Taharah, masuk bab kitab Taharah. Faslun, fasal ini membahas tentang alamatul bulughi thalathun. Tanda orang balik itu ada 3. Tanda orang balik ini penting bagi kita yang punya anak. Anak kita udah balik apa belum? Tandanya ada 3. Dan tanda 3 ini nanti ada yang buat laki perempuan dan ada yang khusus perempuan. Tamamu khamsa asyarata sanatan. Sempurna 15 tahun yang pertama. Dan ini buat lafidz dzakari wal unsa, buat laki-laki, buat perempuan. Jadi kalau kita punya anak laki, punya anak perempuan, dalam jangka waktu misalnya 9 tahun belum pernah mimpi basah, belum juga keluar darah haid, maka untuk dikatakan balik, baliknya itu genap 15 tahun. Dan 15 tahunnya qamariyah, perhitungan bulan. Bulan tuh kalau bahasa kerennya lunar apa solar ya? Solar apa? Kan gitu. Bahasa lunar. Ya. Gitu. Jadi hitungannya lunar. Kita punya anak nih lahir tanggal 11 April, 12 Mei, 13 Januari misalnya. Itu dikonversi ke Hijriyah. Kita lihat waktu dia lahir tanggal 12 Januari tahun sekian itu tanggal berapa, bulan apa. Lalu kita konversi sampai 15 tahun kira-kira kapan. Begitu. Untuk mengetahui apa dia sudah balik. Tapi ini 15 tahun ini untuk yang tidak merasakan haid dan juga tidak mengalami mimpi basah. Jadi kalau nggak mimpi basah, nggak haid, berarti nunggu sampai 15 tahun. 15 tahun hijriyah, qamariyah, dia udah dikatakan balik. Itu yang pertama. Yang kedua wal ihtilam. Yang kedua tanda balik itu ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Ihtilam itu adalah keluarnya air mani begitu ketika sedang dalam keadaan tidur. Tapi kata ulama, ihtilam di sini diartikan lebih luas. Umumnya memang tanda balik itu mimpi basah. Tapi bisa jadi air mani itu keluar tanpa terjadi mimpi, artinya dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan apapun lah itu, dengan persentuhan yang membuat air maninya keluar. Kalau air maninya sudah keluar, litis isinin, dan umurnya sudah melewati 9 tahun, maka itu adalah balik gitu. Jadi maksudnya anak kita laki atau perempuan kalau sudah 9 tahun dan ketika sudah 9 tahun kemudian mengalami itu mimpi basah, berarti dia sudah balik. Atau enggak mimpi basah, atau memang keluar air maninya dengan persentuhan, itu juga sama tanda balik. Kalau sudah balik, berarti dia sudah kena kewajiban. Hukum-hukum syariat. Itu yang kedua. Jadi pertama sempurna 15 tahun, yang kedua mimpi basah sejak itu ya, artinya tuh sejak 9 tahun. Jadi maksudnya kalau belum 9 tahun ada air mani keluar, itu bukan tanda balik. Itu memang ada ada kelainan dalam kesehatan badannya sehingga kok belum 9 tahun sudah keluar air maninya. Jadi air mani minimal keluar untuk dikatakan balik minimal itu harus 9 tahun. Kalau belum 9 tahun itu yang keluar itu bukan tanda balik. Ya, ada kelainan dalam badannya. Karena tanda balik mengacu kepada sabda Nabi Muhammad SAW bahwa perempuan atau laki-laki umur baliknya itu mulai 9 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga wal haid.
Yang ketiga adalah haid bagi perempuan, fil unsa bagi perempuan, litis isinin, sama sejak 9 tahun. Jadi misal anak kita sudah 9 tahun kemudian keluar darah haid berarti balik. Enggak usah nunggu 15 tahun. 15 tahun itu adalah tanda balik bagi orang yang tidak mengalami haid juga tidak mengalami mimpi basah, maka genap 15 tahun dia balik. Seperti siapa? Seperti di sini ada guys. Seperti khunsa. Tahu gak khunsa? Khunsa itu anak yang lahir dalam keadaan punya kelamin laki juga punya kelamin perempuan. Jadi yang disebut khunsa dalam kitab itu bukan bencong. Bencong itu laki-laki, waria itu laki-laki. Khunsa itu memang di dalam kehidupan kita nih ada beberapa di antara kita yang lahir dalam keadaan dua kelaminnya ada. Kelamin laki, kelamin perempuan. Nah, untuk orang kayak gitu dikatakan balik itu harus keluar dua-duanya. Artinya kemaluan laki mengeluarkan air mani, kemaluan perempuannya juga mengeluarkan darah atau mengeluarkan air mani juga. Maka itu dikatakan balik. Tapi kalau hanya salah satunya belum balik, maka orang kayak gini tunggu sampai 15 tahun. Nanti setelah 15 tahun begitu keadaannya gimana? Ya keadaannya begitu khunsa. Laki punya sisi laki-laki, punya sisi perempuan. Kecuali kalau benar dipastikan secara medik bahwa kemaluan lakinya tidak aktif atau kemaluan perempuannya tidak aktif. Selama dia belum punya pembuktian itu, maka dia seperti begitu, khunsa. Jadi punya sisi laki-laki, punya sisi perempuan. Nah, orang kayak gini tidak boleh jadi imam bagi jemaah laki-laki karena dia punya sisi keperempuanan. Dan ketika di jamaah perempuan dia harus jadi imam, nggak boleh jadi makmum karena dia punya sisi laki-lakinya begitu. Dulu saya pernah lihat di Indonesia ada kasus di mana orang lahir punya kemaluan dua, di kalau nggak salah di Probolinggo kalau nggak salah. Kemudian beritanya dia udah gede, dia udah kelas 2 SMP. Nah kelas 2 SMP itu dia mulai dapat dana dari beberapa orang terdekat untuk melakukan operasi. Akhirnya ketahuan bahwa dia tuh laki-laki gitu. Jadi dari mulai lahir sampai itu kelas 2 SMP emang punya kelamin itu dua. Sampai akhirnya berobat diketahui bahwa kemaluan perempuannya itu tidak aktif. Kemudian dioperasi, akhirnya dia berubah nama menjadi Supriyadi. Itu saya ingat kasusnya tuh. Saya lupa cuman itu ada di kota mana, tapi itu dia melakukan operasi yang dulunya ya perempuan begitu, tapi lama kelamaan ketahuan kemaluan perempuannya tidak aktif, akhirnya dapat duit operasi begitu, kemudian namanya baru, namanya Supriyadi, itu khunsa. Tapi kalau laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian itu bukan khunsa, itu bencong dan itu haram hukumnya, dilaknat itu oleh syariat. Makanya kita nih punya kewajiban, kita jangan mentoleransi adanya kayak gitu di rumah kita. Anak laki kita harus jadi anak laki, anak perempuan harus jadi anak perempuan. Kita jangan, karena begitu ya apa namanya, mereka itu bisa berkembang karena keluarga mentoleransi itu. Iya mungkin agak susah, saya juga belum pernah ngalamin begitu ya. Tapi apa namanya, sependek yang saya pelajari, kemaksiatan itu terjadi karena ditoleransi oleh masyarakat. Masyarakat kan udah tidak memandang apa namanya, meninggalkan sholat sebagai sebuah keburukan, enteng-enteng saja. Karena masyarakat kita mentoleransi itu. Akhirnya ketika datang waktu sholat, anak-anak masih di luar tuh ya begitu-begitu aja, gitu. Jadi apa namanya, jangan mentoleransi pelanggaran syariat di rumah kita lebih dulu, begitu. Kita tegas ke anak kita, laki harus jadi laki, perempuan harus jadi perempuan. Jangan laki ke perempuan-perempuanan, jangan perempuan ke laki-lakian, begitu. Kan ya. Akhirnya jangan sampai nanti kita diuji oleh Allah dengan kasus seperti itu. Na'udzubillah. Nah ini ya, jadi balik itu tandanya 15 tahun, kalau memang dia tidak punya tanda keluar air mani atau juga haid. Tapi kalau dia haid atau keluar air mani, maka minimal harus sudah 9 tahun. Sebelum 9 tahun belum dikatakan balik.
Jadi biasanya umur. Nah, terkait dengan balik ini, kata Imam Nawawi dalam kitab Imam Nawawi Banten menyebutkan bahwa kita sebagai orang tua yang punya anak itu wajib mengajarkan kepada anak kita itu hukum-hukum syariat yang sifatnya fardu ain, seperti sholat, kemudian nutup aurat, kemudian toharoh. Itu harus kita ajarkan sejak mereka umur 7 tahun. Sejak 7 tahun. Kalau kita tidak mampu mengajarkan itu, kita wajib mengeluarkan biaya untuk memanggil orang atau memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan yang mengajarkan kewajiban fardu ain itu. Dan itu hukumnya wajib bagi orang tua, baik orang tua laki atau orang tua perempuan sejak umur 7 tahun. Ketika nanti sudah umur 9 tahun, orang tua diberikan lampu hijau oleh Nabi Muhammad untuk memukul anaknya ketika terjadi pelanggaran syariat. Kalau memang dia melanggar. Itu dengan catatan 7 tahun sudah diajarkan. Maka kalau sejak 7 tahun belum diajarkan, dia nggak punya alasan untuk memukul. Maka kewajiban itu memang ada pada orang tua. Dan memukul pun teman-teman yang dirahmati Allah, itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad memukul yang menyakiti, menampar gitu, enggak. Bahkan Nabi Muhammad menyontohkan kepada kita, beliau memukul istrinya karena melanggar sesuatu yang tidak ia sukai itu dengan kayu siwak. Tapi yang jadi pelajaran itu sebenarnya bukan mukulnya, karena memukul dengan kayu siwak itu tidak pernah menyakiti. Tidak ada orang yang berpikir dipukul pakai kayu siwak itu jadi sakit kemudian jadi nggak badung lagi, itu nggak ada orang mikir begitu. Jadi Nabi Muhammad sebenarnya memukul dengan siwak itu supaya kita ini sebagai orang tua atau bil khusus suami itu punya wibawa di depan keluarga. Karena kalau tibang mukul pakai siwak, orang nggak bakal jerah. Nabi Muhammad mukul pakai siwak tapi para istrinya tetap taat, itu bukan gara-gara siwaknya, tapi gara-gara Nabi Muhammad tuh punya wibawa. Kata dan perbuatan tuh sejalan. Ketika kita perintahkan nak sholat nak gitu. Karena tiap hari dia ngelihat ayahnya sholat, nggak sekalipun meninggalkan sholat, anak tuh jadi punya diomongin gitu tuh bergetar karena dia tahu ayahnya itu memang orang yang nggak pernah melanggar ucapannya, kan begitu. Jadi wibawa yang harus dibangun oleh seorang suami dan juga orang tua kepada anak-anaknya. Karena mukul dengan siwak itu contoh paling buruk kalau buat saya, dengan tujuan jerak kepada orang, nyontoh mukul pakai siwak tuh kagak masuk di akal. Tapi Nabi Muhammad melakukan itu karena memang bukan untuk menyakiti, dan ajaran utamanya bukan menyakiti, untuk membangun wibawa. Itu yang disebutkan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan begitu. Laki-laki qawwam. Qawwam itu yang ngurusin. Kalau yang ngurusin berarti harus lebih tinggi daripada yang diurusin. Kalau dia ngurusin malah jadi urusan yang diurusin, itu kan nggak ngurusin namanya. Kan berapa banyak istri yang malah ngurusin suami. Karena suami harusnya ngurusin, malah dia yang jadi urusan keluarga, kan begitu. Jadi laki harus punya wibawa terhadap istri, dan juga orang tua laki perempuan harus punya wibawa kepada anaknya. Jadi ketika kita nggak usah nggak usah pakai mukul, kan kita ngelotot aja anak udah takut. Karena dia tahu bahwa bapaknya tuh gitu kan, nak jangan ngerokok, nah. Tapi ngomongnya sambil ngerokok. Udah nggak boleh main HP, tapi ngomongnya sambil ngetik HP. Anaknya yang jadi sama, kan begitu. Harus punya wibawa yang dibangun, bukan cuman asal mukul begitu. Karena nggak ada yang sakit dipukul pakai kayu siwak begitu. Jadi termasuk juga istri dan kita, artinya bahwa memang kita punya kewajiban kepada anak kita sejak mereka umur 7 tahun untuk kita ajarkan tentang syariat Islam. Kalau emang kita nggak bisa masuk ke lembaga, biayanya dibebankan kepada uang anak sebenarnya kalau dia punya, seperti misal warisan. Tapi kalau nggak punya maka dibebankan kepada ayahnya. Kalau ayahnya nggak punya dibebankan kepada ibunya. Kalau ibunya nggak punya baru kepada Baitul Mal. Kalau ada Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak ada, maka biaya untuk mendidik anak-anak itu supaya kenal syariat Islam
itu dibebankan kepada orang kaya sekelilingnya. Jadi bebannya itu pertama bapak, kemudian ibu, kemudian baitul mal, kemudian orang kaya di sekeliling kita, di sekeliling orang miskin tersebut, gitu. Itu syariat Islam mengajarinya begitu. Makanya dengan penerapan yang benar, insya Allah dalam komunitas Muslim itu tidak ada anak yang tidak mengerti syariat Islam, gitu. Kalau orang keluarganya paham bahwa itu kewajiban, begitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut. Nanti kita masuk langsung syurutu ijza'il hajar. Syarat sah batu boleh dipakai buat bersuci. Ini yang kita sebut dengan istilah istijmar. Istijmar itu cebok pakai batu, begitu. Dan itu salah satu syariat yang dibolehkan selain dengan air. Tentu dengan air itu menjadi utama, tapi kalaupun hanya dengan batu itu boleh-boleh saja. Nanti kita jelasin apa syarat kemudian batu bisa dipakai sebagai media bersuci. Insya Allah di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini saya akhiri dan kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang ingin bertanya. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa raise hand atau langsung tanya aja atau enggak diketik juga boleh. Sambil menunggu yang bertanya, Ustadz kalau pendapat Ustadz tentang anak kecil yang dibiasakan untuk melakukan ibadah gitu ya Ustadz ya. Mungkin masih belum 7 tahun, kayak 6 tahun atau 5 tahun udah puasa misalkan. Tapi orang tuanya kayak misalkan anaknya udah lapar gitu, memaksakan udah sampai maghrib aja belajar itu kayak gimana Ustaz? Sesuatu yang belum wajib dipaksa anak kecil ya, seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau dia belum umur sampai 7 tahun, pemaksaan itu khawatir justru berimplikasi kepada pengalaman yang buruk. Pengalaman yang buruk itu akhirnya membuat si anak punya semacam dendam di dalam dirinya, begitu. Akhirnya nanti ke depannya dia nggak mau lagi ibadah. Terlebih lagi perintahnya tidak diiringi dengan reward, dengan reward itu bahasa Indonesianya apa? Imbalan, begitu. Jadi bertahap saja memang. Kalau emang sejak dari umur 4 tahun kuatnya sampai seperempat hari misalnya. Jadi dikasih jeda. Umur 4 tahun atau 5 tahun puasanya sampai jam 10 misalnya. Nanti jam 10 boleh makan tapi habis itu puasa lagi misalnya. Jadi tidak dipaksakan sampai jam yang justru menyakiti. Malah kan jangankan anak kecil, orang dewasa aja kalau kelaparan puasa malah jadi kagak wajib kan gitu. Apalagi anak-anak yang sejatinya memang dia tidak wajib puasa. Maka kita sebagai orang tua betul memang kita harus mengajarkan, tapi di umur yang sejatinya dia tidak wajib, pengajaran itu mestinya lebih lunak dan disesuaikan dengan kapasitas kemampuannya. Kalau memang mampunya cuma sampai jam 10, kasih jam 10 makan, nanti setelah itu ajak puasa lagi sampai mungkin jam 2 atau jam 3. Nanti setelah itu dia makan, suruh puasa lagi sampai nanti berbuka. Tahun ini. Nanti tahun depan mulai naik. Yang tadinya jam 10 naik jam 11 atau mungkin jam 12 begitu. Jadi jangan sampai itu puasa itu malah kan itu belum jadi ibadah bagi dia gitu. Jangan sampai jadi menyakiti diri, karena jangankan buat anak kecil, puasa kalau itu membahayakan kesehatan orang dewasa pun, orang dewasa nggak wajib itu berpuasa begitu. Tapi semangat itu harus tetap ada. Kita syukuri kita punya semangat untuk mengajak anak-anak kita beribadah. Oke. Ada tambahan juga, itu termasuk kayak makain anak perempuan kerudung ya Ustadz. Misalkan anaknya gak mau atau gerah tapi orang tuanya memaksakan, apakah itu termasuk hal seperti itu juga? Kalau saya melihatnya itu kan pembiasaan.
dengan pembiasaan itu anak kemudian pembiasaan itu kan tidak berarti dalam arti maksudnya nggak melulu dipakein kerudung. Mungkin dalam momen-momen tertentu diajak bicara. Nah, ini ada acara ini, nanti begini, maka harus rapi. Perempuan yang rapi itu perempuan yang pakai kerudung gitu. Nanti kalau gerah ditahan sebentar, nanti boleh buka begitu. Jadi artinya ya memang harus begitu. Sebelum nanti umur 7 tahun, karena 7 tahun mendekati balik itu memang sudah mesti ada pemaksaan. Tapi kalau sebelum umur 7 tahun begitu diajarkan tentang apa istilahnya busana yang sopan. Perempuan harus berbusana sopan, bentuk kesopanan itu pakai kerudung. Kalau nanti dia kegerahan nggak apa-apa dibuka, tapi nanti dipakai lagi begitu. Intinya kita sendiri sebagai orang tua tahu kapasitas kemampuan anak kita. Endurance anak kita tahu. Ini kalau dia ini diajak begini naik kereta komuter lain bakal begini. Berarti nanti turunnya jangan di stasiun itu, terlalu jauh. Nanti malah ngamuk belum nyampe. Turun ini dulu di sini, makan dulu di stasiun ini, nanti terus gitu. Kan kita sering apal dengan kondisi endurance anak kita. Begitu. Ini kalau diajak naik mobil, nanti ketemu di sono macet sekian jam, berarti sebelum kena macet kita harus berhenti gitu. Nah, jadi kita tahu sendiri, maka kita ajarkan bahwa harus berpakaian rapi. Tapi nanti kalau di jam segini pasti bakal begini, sebelum itu kita harus antisipasi. Nggak apa-apa dibiarin buka. Cuman dalam jangka waktu secukupnya saja, ntar dipakai lagi kerudungnya. Begitu. Nah, sampai akhirnya mulai terbiasa, mereka juga paham bahwa ya memang yang namanya perempuan harus berpenampilan rapi. Berpenampilan rapi itu ya menutup kepalanya dan juga rambutnya gitu. Oke? Oke Ustadz, ada pertanyaan berikutnya. Kalau dalam Islam, cara menangani kasus laki-laki yang punya kecenderungan layaknya perempuan atau homoseksual itu seperti apa ya Ustadz? Iya. Kalau banyak terapinya ya, saya sendiri tidak mendalami bagaimana terapi itu diterapkan begitu ya. Mungkin salah satunya pergaulan yang dipisahkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang memang dekat sekali dengan keperempuanan. Tapi secara syariat Islam memang berkelakuan seperti perempuan bagi orang laki-laki itu keharaman. Salah satu bentuknya kan pakaian, begitu. Pakaian yang mirip dengan perempuan, termasuk juga beberapa perhiasan dalam syariat Islam begitu. Perhiasan misalnya dia pakai tapi lipstick tuh enggak ya, karena ada lipstick yang buat laki-laki gitu. Intinya berhias layaknya perempuan itu dilarang. Maka caranya disesuaikan dengan kultur dan budaya kita, kan begitu. Ada beberapa budaya yang memang misalnya diisolasi dalam jangka sekian waktu misalnya. Tapi kan itu terlalu, jadi intinya bahwa teknis bagaimana agar merubah itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Syariat hanya menetapkan pokok bahwa selama dia masih berkelakuan seperti perempuan-perempuan itu dilarang. Maka harus rubah itu sesuatu yang membuat dia bisa begitu. Mungkin diambil bajunya, diganti bajunya dengan baju yang laki-laki misalnya, atau juga kita ini sebagai lingkungan. Jadi jangan pernah meridhoi itu. Ini kan mohon maaf ya, kita kadang lingkungan juga memberikan ruang orang-orang kayak gitu disuruh tampil di muka umum dengan bentuk yang seperti itu seperti melegalkan. Akhirnya anak-anak kita bilang, enak ya jadi bencong dapat duit banyak, kan begitu. Itu kan excuse yang dari dulu terjadi begitu. Maka ya saya pribadi itu paling benci kalau ada perilaku itu ada di muka umum begitu. Apalagi tokoh, karena kata Imam Al-Ghazali itu la yastajri'ul ami alal ma'siyati illa bistijra'il ulama.
orang awam, orang pada umumnya itu tidak mungkin berani maksiat kecuali karena melihat orang alimnya bermaksiat. Kalau ada tokoh yang melegalkan itu, begitu, maka orang awam jadi berani. Kayak kemarin pawang hujan, berapa banyak orang yang ditokohkan secara agama membiarkan itu terjadi. Artinya dia tidak menghinakan, dia tidak istilahnya tidak mengeluarkan statement yang justru menolak. Malah statementnya malah mendukung dan menghina orang yang justru menghinakan kesyirikan. Akhirnya kan berapa banyak orang Islam kita yang justru malah mengiyakan adanya dukun begitu. Itu yang saya benci dari kebudayaan tokoh kita. Hanya karena tokoh itu, hanya karena orang tersebut memang tidak diminati oleh lawan politik, sehingga dia bersikap kebalikannya, padahal jelas kesyirikannya begitu. Kan iya. Cuman karena itu dihinakan atau tidak diminati oleh lawan politik, dia bersikap sebaliknya. Akhirnya malah membiarkan kesyirikan itu terjadi. Kita sih nggak ada urusan sama urusan politik, itu kesyirikan. Yang namanya kesyirikan harus dihinakan. Jangan sekali-kali keluar dari mulut kita ada legalisasi, nggak mau gitu. Kan gitu. Kita punya punya mulut ya bilang itu haram. Jangan dibaik-baikin. Nggak boleh dibaik-baikin. Begitu, itu maksud saya begitu. Jangan dibaik-baikin. Apalagi kita adalah orang yang, walaupun kita bukan tokoh secara agama, kita punya perusahaan misalnya, kita punya tempat kerja, di bawah kita kita punya karyawan, orang ngikutin gitu kan. Kalau kitanya melihat itu sebagai kemakluman ya sudah, anak-anak di bawah kita tuh karyawan, pekerja begitu, akhirnya melihat nggak apa-apa, orang bos juga bilangnya nggak apa-apa gitu. Jadi terapinya dikembalikan kepada apa yang memang bisa dilakukan oleh orang-orang sekelilingnya, tapi secara syariat tentu istilahnya Allah melihat apa yang diusahakan oleh hambanya. Selama hamba itu berusaha untuk berubah diri atau orang sekelilingnya berusaha untuk merubahnya, insya Allah itu jadi pengguguran kewajiban begitu. Oke? Ini menyambung Ustadz tadi bilang tentang menghinakan kesyirikan, saya jadi ingat beberapa bulan lalu kan ada yang lumayan viral tuh Ustadz. Jadi ada video, ada sesajen gitu di salah satu tempat, terus ditendang dan ada yang maki-maki gitu. Ini nggak boleh nih syirik segala macam gitu kan ya. Nah, tapi banyak emang yang malah membuli si orang yang menghinakan kesyirikan itu Ustadz. Katanya alasannya itu adat setempat apalah, harus dihormati lah, agamamu untuk agamamu segala macam gitulah. Tapi itu harusnya sikapnya tuh yang benar kayak gimana Ustaz? Atau enggak sama kayak kita datang ke tempat liburan, suatu tempat di Indonesia yang banyak praktek kesyirikan di dalamnya tuh kita harus, apa sih harus kita lakuin? Iya, dulu Ibnu Taimiyah rahimahullah itu, Imam Ibnu Taimiyah itu hidup di zaman Mongol berkuasa di Irak waktu itu. Orang Mongol berkuasa di Irak. Cuman pasukan Mongol itu ketika itu memang tidak secara baik beragama Islam. Memang beberapanya beragama Islam, tapi banyak pelanggaran. Salah satu pelanggaran, dan memang ketika itu istilahnya suasana politiknya lebih condong untuk memusuhi komunitas-komunitas Muslim begitu. Salah satu kebiasaan para prajurit Mongol itu di Irak itu mereka sering minum minuman, mabuk-mabukan, dan itu pelanggaran syariat. Apalagi pasukan Mongol juga Muslim waktu itu. Tapi justru Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kepada murid-muridnya, jangan tegur, jangan hakimi itu orang si pasukan yang sedang minum khamr begitu. Itu ada tuh kitabnya di dalam Majmu' Fatawa. Alasannya karena mabuknya mereka itu lebih baik daripada sadarnya. Justru kalau nanti dia sadar, dia bakal menzolimi kita.
tidak sadarnya mereka itu lebih baik. Jadi secara zahir seakan-akan Imam Ibnu Taimiyah merelakan adanya orang-orang mabuk, orang-orang minum khamr. Padahal maksudnya ada maslahat yang lebih besar daripada ngomelin orang itu. Justru ngomelin orang itu secara zahir benar mengingkari kemusyrikan, mengingkari pelanggaran syariat, tapi justru menghasilkan mudarat yang tidak sebanding dengan maslahatnya begitu. Nah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar juga itu yang dipegang kaidahnya. Kaidahnya bahwa daf'u madharrah itu lebih baik daripada menghilangkan kemudaratan lebih didahulukan daripada mengedepankan maslahat. Betul ini maslahat syariat, tapi kalau kita layanin bakal melahirkan kemudaratan begitu. Saya sepakat sesajen itu haram, tapi mengingkarinya dengan berbuat seperti itu memang itu justru melahirkan mudarat kepada si pelaku wabil khusus dan secara pelaku khususnya, tapi secara umum kepada komunitas Islam itu sendiri. Akhirnya dibully begitu ya dengan kalimat dan kata-kata yang tidak pantas gitu. Jadi semangatnya untuk mengingkari kemusyrikan betul, tapi caranya begitu, itu jelas tidak apalagi sampai divideoin dan diviralkan. Masyarakat kebanyakan saya nggak tahu ya di berbagai daerah memang budaya seperti itu masih sangat kental, maka untuk mengingkarinya jangan sampai melahirkan kemudaratan baru. Itu juga kan dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, kata Allah gitu. Janganlah engkau menghina orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Mereka syirik kepada Allah, tapi janganlah kau menghina mereka fayasubbullaha. Gara-gara engkau menghina mereka, akhirnya mereka jadi menghina Allah adwan, sambil memusuhi saking bencinya bighairi ilmin, tanpa mereka tahu begitu. Orang-orang dengan budaya seperti itu jelas tidak tahu kalau itu sebuah kesyirikan. Maka caranya bukan dimusuhi seperti itu begitu. Saya sendiri setuju dengan semangatnya, tapi caranya memang kurang apik begitu. Beda kalau yang dalam kasus pawang hujan ini. Pawang hujan itu memang secara yakin dan dia sangat zahir sekali menampakkan keyakinan. Itu dilakukan oleh orang yang sangat mengerti gitu dan meyakini itu. Kalau orang-orang yang dulu sesajen itu memang itu kan budaya mereka. Jadi cara mengingkari kemaksiatan itu berbeda tergantung bagaimana kondisi kemaksiatan itu terjadi begitu. Jadi ada kaidah bahwa menutup kemudaratan masih jauh lebih baik dibanding mendatangkan kemaslahatan. Kalau memang kemaslahatan kita datangkan tapi justru melahirkan kemudaratan begitu. Mudah-mudahan cukup. Ya, Ustaz, terima kasih. Satu lagi pertanyaan terakhir, ini tips penutup juga, gimana tipsnya untuk memurnikan niat karena Allah, karena susah banget ya Ustaz pada prakteknya. Iya, jadi ikhlas itu seperti naik sepeda. Dulu saya diajarin begitu. Kalau baru belajar sepeda, tentu kan nggak bisa langsung roda 2, mesti ada roda 4. Lalu makin lama diambil satu roda jadi roda 3. Makin lama diambil roda yang satu, jadi bisa itu naik sepeda tanpa harus ditopang oleh siapapun. Keikhlasan itu memang butuh dilatih, dan latihan ikhlas itu pada ibadah. Maka untuk melatih keikhlasan, ibadah aja terus-terusan. Makin lama ibadah kita, nanti makin dapat itu nilai keikhlasan. Sambil ketika beribadah, sambil meyakini bahwa tidak ada yang kita tuju dalam ibadah kita kecuali Allah.
Kalaupun memang awalnya diajak orang, iya memang itu jadi jalan. Kalaupun emang awalnya biar bisa ikut fulan, itu memang jadi jalan. Tapi makin lama begitu insya Allah dengan ibadah yang terus-terusan kita laksanakan, keberkahan itu membuat kita menjadi makin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan amal hambanya. Jadi itu memang proses begitu ya. Proses sebagaimana kita melihat orang alim gitu. Orang yang sangat alim, kita lihat sejuk, itu kan pasti orang-orang alim di umur yang 40, 50 tahun. Dengan makin banyak beribadah, keberkahan itu meresap ke dalam jiwa, perilakunya pun ikut gitu. Nah, itu proses yang cukup panjang. Kita dengan apa namanya istilahnya ibadah untuk mendapat keikhlasan itu tentu butuh banyak proses dan obstacle-nya tentu sangat banyak. Maka untuk mendapat keikhlasan yang benar-benar ikhlas ya seperti orang naik sepeda. Makin lama makin terasa kita makin yakin bahwa memang tidak ada sesuatu atau tidak ada benda apapun yang bisa kita harapkan untuk mengganjar pahala atas ibadah kita kecuali memang Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sekarang cukup yakini bahwa pujian orang nggak bikin masuk surga, cacian orang nggak bikin kita masuk neraka. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak pernah sedetik pun abai terhadap apa yang kita kerjakan. Begitu. Mudah-mudahan cukup. Ada lagi? Kak Hendy ke-mute. Kak Hendy ke-mute. Ya, mohon maaf. Sebentar dia tiba-tiba ada pertanyaan masuk. Boleh nggak Ustaz satu lagi? Boleh, boleh. Izin bertanya Ustaz, selama ini kalau melakukan aktivitas biasanya sambil mendengarkan lagu. Nah, kadang-kadang lagunya itu kalau dicermati emang ada lirik-lirik yang mengarah ke agama lain. Apakah itu termasuk syirik? Syirik itu secara makna bahasa itu kan menjadikan teman atas tujuan ibadah. Maksudnya menjadikan selain Allah sebagai tujuan. Tapi syirik secara istilah adalah menyematkan sifat Allah kepada yang bukan Allah, kepada makhluk. Itu syirik. Jadi menyematkan sifat Allah kepada yang bukan Allah, kepada makhluk. Bahwa ada makhluk punya kekuatan, ada makhluk bisa mendatangkan kemudorotan, ada makhluk bisa menurunkan ini, itu syirik begitu. Tapi kalau dalam urusan lagu mungkin bukan kesyirikan, tapi ajakan untuk bermaksiat liriknya, atau liriknya yang juga istilahnya menduakan Allah. Liriknya yang justru mengindikasikan adanya kesyirikan. Lalu bagaimana mendengarkan lagunya? Kalau kita tahu bahwa itu kesyirikan ya tentu harus berhenti. Karena kan lagu itu kan aslinya mubah. Dia menjadi haram ketika liriknya mengandung kemaksiatan atau kesyirikan. Yang kedua, iramanya itu mirip dengan irama yang dipakai oleh peribadatan agama lain begitu. Yang ketiga penampilnya. Jadi liriknya, iramanya dan penampilnya. Penampilnya justru yang buka aurat, penampilnya yang kalau tiga ini selamat. Lagunya ya lagu tentang kasih sayang biasa saja atau tentang kekaguman kepada alam. Liriknya, iramanya pun tidak sama, tidak mirip dengan irama yang dipakai oleh peribadatan orang. Dan penampilannya pun biasa-biasa saja, maka insya Allah lagu ini tidak masalah. Nah, menjadi masalah itu kalau tiga. Maka ketika di dalamnya ada kesyirikan, ada lirik yang mengajak kemaksiatan, dan kita tahu itu begitu,
kita tahu itu, maka kita harus berhenti, ganti lagu yang lain begitu. Ganti lagu yang lain. Oke? Siap Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz. Sebelum Ya. kita tutup, kami mohon doanya dari Ustaz Ahmad Darkasi untuk kebaikan kita semua sebelum kajian ini ditutup. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan pengajian kita ini tetap berjalan, teman-teman diberi istiqomah begitu. Kemudian juga teman kerabat kita yang sakit diberi kesembuhan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hendy dan juga teman-teman yang lain. Saya mohon pamit. Silakan Ustaz. Ya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan Ustaz. Insyaallah. Salam. Jazakallah Ustaz. Ya.